Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana an ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wal istiqamah wa husnal khatimah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan di sore hari ini, di tempat yang mulia ini, kita bersyukur sampai saat ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita nikmat sangat luar biasa. Kita bisa hadir di majelis ini. Kita memohon semoga apa yang kita lakukan senantiasa diterima, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat ma'assalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan, contoh terbaik, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berjuang di jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah. Masya Allah, tabarakallah, kita Islam adalah agama yang sempurna, agama yang Allah ridhoi. Sehingga kesempurnaan Islam ini salah satu tandanya adalah diutusnya para nabi dan para rasul. Dan kita tahu nabi dan rasul terakhir dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga Nabi hadir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan misi yang sebagaimana misi para nabi terdahulu, yaitu walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Tujuan para nabi dan rasul itu diutus adalah untuk ani'budullah, mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Ini misi para nabi. Namun subhanallah, dari atau diutusnya para nabi bukan hanya untuk berdakwah, tapi nabi itu adalah sebagai contoh untuk umatnya. Yang mana contoh berarti yaitu agar bisa ditiru. Dan kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mengutus mengutus seseorang, mengutus makhluk untuk menjelaskan agama Islam ini adalah seorang manusia. Sehingga Masya Allah tabarakallah, kita tahu bagaimana yaitu karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karakter yang dipilih. Bagaimana kita tahu beliau dikenal sebagai Al-Amin, beliau dikenal sebagai yaitu orang yang jujur, orang yang senantiasa amanah. Nabi tidak pernah berbohong, Nabi tidak pernah berkhianat. Justru Nabi adalah sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau adalah seorang sosok, yaitu sosok yang terpandang, kemudian sosok yang terpuji. Maka diberikanlah nama Muhammad oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ketika itu. Baik, kita tahu umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 63 tahun. Kemudian dari umur 1 sampai di umur 40 baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Yang mana umur ini adalah umur atau usia yang dikatakan usia yang matang. Berpikirnya dewasa.
mulai muncul kebijaksanaan di umur 40. Sehingga dalam surah Al-Ahqaf Allah Azza wa Jalla mengatakan yaitu hatta, atau bahwasanya di dalam ayat itu wawasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang mana Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya diperintahkan manusia itu untuk berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Setelah itu Allah menjelaskan yaitu sampailah mereka dewasa dan berumur 40 tahun. Baru dikatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya sampai akhir ayatnya. Umur 40 tahun. Kenapa? Itu adalah usia yang matang. Maka saat umur 40 lah Nabi SAW atau Muhammad itu diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian ada yang mengatakan memang yaitu turunnya firman Allah Azza wa Jalla Iqra, beliau diangkat menjadi nabi. Dan turunnya surat Al-Mudaththir, ya Al-Mudaththir yaitu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ayat ini menjelaskan beliau diangkat menjadi rasul. Ya, karena nabi dan rasul itu berbeda. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, bahwasanya beliau adalah nabi dan rasul terakhir penutup. Tidak ada lagi la nabiyya wala rasula ba'da. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Baik, setelah beliau diutus di umur 40 tahun, maka subhanallah di sanalah dimulai yang namanya proses hidayah. Di sanalah terjadi yang namanya dakwah di umur 40 tahun itu. Sehingga 40 tahun, ya, setelah 40 tahun kemudian awal dakwah adalah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun itu nanti ada dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah, dan ada dakwah yaitu kepada penduduk di luar Jazirah Arab atau di luar penduduk Mekah. Ini dibagi oleh ahli sejarah menjadi 3 tahapan dalam dakwah ketika di Mekah, yaitu dengan waktu durasi sekitar 13 tahun lebih. Maka jamaah rahimakumullah, 13 tahun Nabi berdakwah. Apa yang dilakukan Nabi dalam dakwah ini? Maka hampir bisa dikatakan 13 tahun dakwah ini memang waktu itu berfokus kepada apa? Ketauhidan. Berfokus kepada keimanan. Kenapa? Karena memang kulturnya kebiasaan atau pada saat itu tradisi dan sebagainya, kita tahu bagaimana Mekah. Ya, Mekah itu adalah secara keyakinan paganis, banyak menyembah Tuhan atau banyak menyembah berhala. Secara akhlak, secara sosial, ya, dan sebagainya, hampir bisa dikatakan, ya, di zaman itu adalah zaman yang betul-betul sangat rusak. Ya, muncul kesyirikan, muncul perzinahan, muncul perjudian, kemudian ada riba, ada perdukunan, ya, dan sebagainya, bermacam-macam tindakan kriminal, ya, berbagai macam tindakan-tindakan keburukan pada masa saat itu. Sehingga subhanallah, kemudian Rasulullah SAW diutus di kalangan kaum yang seperti itu. Maka dakwah Nabi SAW adalah yang pertama kali memang dakwah sirriyah itu. Hampir selama 3 tahun dakwah sirriyah, dakwah secara sir, diam-diam. Jadi datang ke rumah-rumah, ya, datang ke rumah-rumah. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah adanya perintah Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, yaitu diperintahkan untuk jahar, diperintahkan untuk terang-terangan, baru Rasulullah SAW memulai dakwahnya. Awal mula dakwah di Mekah, yaitu ketika dakwah jahriyah,
kaum musyrikin Mekah ini, ya mohon maaf, istilahnya ya dengan adanya Nabi, dengan dakwahnya, mereka masih masih fine, masih santai, masih baik-baik saja. Namun ketika ternyata di dalam dakwah Nabi SAW itu mengajak menyembah hanya kepada satu Tuhan dan membatalkan Tuhan-Tuhan yang lain, sesembahan-sesembahan yang lain, kemudian di dalam dakwah Nabi ini ternyata banyak orang-orang yang mengikuti, banyak orang-orang yang tertarik, dan banyak orang-orang yang ikut masuk ke dalam Islam. Di sanalah mulai yaitu kaum musyrikin Mekah merasa panas. Ini bagaimana? Ya, bahwasanya ternyata yang selama ini kita sembah ini dihina oleh Muhammad. Kita ini diajak untuk menyembah hanya satu Tuhan. Di sana mulai bahwasanya ya orang-orang musyrikin Mekah merasa panas dengan datangnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga waktu itu memang fokus dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah membangun atau yaitu mengajarkan ketauhidan dan keimanan kepada setiap orang. Ya, bagaimana kondisinya? Tadi saya katakan kondisi Mekah penuh kesyirikan, ada yang penyembahan berhala, fanatisme kesukuan, ya. Kemudian perzinahan, ribawi, penindasan terhadap kaum-kaum lemah dan sebagainya banyak terjadi di Mekah waktu pada saat itu. Sehingga kalau dilihat daripada materi, ya, bahan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama waktu itu adalah ketauhidan. Ketauhidan, dikuatkan imannya, ya, dikuatkan imannya. Kenapa? Kalau imannya kuat, akan menghasilkan orang-orang hebat. Kalau imannya kuat, akan muncul lahir orang-orang hebat. Kenapa? Kalau imannya tidak kuat, dia akan goyang. Ya, kalau imannya tidak kuat, akhirnya akan terbawa arus. Ya, jadi dakwah Nabi ini adalah waktu itu berfokus kepada ketauhidan. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, lihat sebagaimana Bilal bin Rabah. Lihat, Bilal bin Rabah, kedudukannya waktu itu beliau adalah sebagai seorang budak. Ya, budak daripada Umayyah bin Khalaf. Ya, ini adalah tuannya Umayyah bin Khalaf waktu itu. Akan tetapi lihat bagaimana yaitu Bilal bin Rabah masuk Islam, kemudian setelah dengan Islamnya beliau, apakah kemudian beliau mundur ketika disiksa oleh tuannya? Tidak. Tidak. Beliau tetap kuat, bahkan beliau walaupun disiksa, beliau selalu mengatakan Ahad, Ahad, Esa, Esa, Esa. Kemudian ada lagi siapa? Ammar bin Yasir. Keluarga dari Ammar bin Yasir. Ini adalah bisa dikatakan syahid pertama. Kenapa? Keluarga ini disiksa. Ya, disiksa oleh siapa? Oleh orang-orang musyrikin Mekah. Kemudian ada Khabbab bin Al-Arad. Sama. Disiksa, ya, yang mana disiksa sampai dikatakan hilang ingatan. Ya, sampai tidak sadar. Kemudian ada yang disiksa seperti siapa? Utsman bin Affan. Disiksa juga. Disiksa bagaimana? Dia digulung sama tikar, ya. Kemudian itu dipanaskan di atas api. Bayangkan. Kemudian ada lagi, ya, yaitu siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Bagaimana siksaannya? Ternyata Mus'ab itu orang kaya. Ya, orang kaya. Gimana penyiksaan yang dilakukan? Intimidasi yang dilakukan adalah jadi diperintahkan Mus'ab bahwasanya segala macam fasilitas diputus. Bayangkan orang kaya. Fasilitas yang selama ini didapatkan oleh Mus'ab diputuskan oleh kedua orang tuanya. Lihat,
Apa yang terjadi? Semuanya demi mempertahankan keimanan, demi mempertahankan yaitu keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka rela hilang segala sesuatunya. Bahkan tidak sedikit di kalangan mereka rela yaitu apa? Bahwasanya harus menghilangkan nyawa, seperti keluarga daripada Ammar bin Yasir. Yasir beserta istrinya Sumayyah. Ya, jadi ini adalah orang yang disiksa waktu itu. Kemudian jemaah rahimakumullah, yaitu memang fokusnya adalah ketauhidan. Kenapa ketauhidan? Selalu ketauhidan di 13 tahun ini. Berfokus kepada ketauhidan. Karena memang Masya Allah tauhid ini adalah hal yang menjadi tujuan dalam penciptaan manusia. Di dalam ayatnya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sehingga para ulama bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan yang dimaksud untuk beribadah kepadaku adalah untuk mengesahkan aku, untuk mentauhidkan aku. Jadi manusia dan jin diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk apa? Tujuannya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah hak Allah. Ingat, tauhid adalah hak Allah. Kita ini hidup jamaah rahimakumullah punya banyak kewajiban. Ya, punya banyak kewajiban. Di antara kewajibannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ya Mu'ad, ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah." Wahai Mu'ad, apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Sehingga Mu'ad mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Saat itulah Rasulullah SAW mengatakan haqqullah 'alal ibad, hak Allah terhadap hamba adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atau kewajiban manusia itu adalah yaitu wajib dia menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian tauhid adalah apa? Tauhid itu adalah sebagai syarat diterimanya sebuah amalan. Kalau dia tidak bertauhid, maka terhapus amalannya. Dalam ayatnya Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad auhayna ilaika, dan kami telah wahyukan kepadamu, begitu juga kepada orang-orang sebelummu, wa ilaman qablaka. Ya. Apa? Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Muhammad, jika engkau melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalanmu. Lihat, sekelas Nabi, selevel Nabi, kalau melakukan kesyirikan, maka amalannya terhapus. Selevel Nabi, apalagi kita. Lihat, ini jamaah rahimakumullah. Sehingga kenapa Rasulullah SAW berfokus waktu itu adalah dakwah 13 tahun di Mekah berkenaan dengan masalah ketauhidan. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara ketauhidan memang nanti akan muncul akhlak yang baik. Ya, dari ketauhidan akan muncul kejujuran. Dari ketauhidan akan muncul amanah. Dari ketauhidan akan muncul menjaga kehormatan. Dari ketauhidan akan muncul tolong menolong. Seperti itu. Sehingga kenapa Rasulullah fokus masalah tauhid ini. Bahkan mungkin dalam pensyariatan hukum, ingat, dalam pensyariatan hukum, ya, ibadah-ibadah yang lain, mohon maaf, hampir yang yaitu pensyariatan, penerapan hukum
ketika di Madinah atau di Mekah hanya satu hukum, yaitu apa? Perintah sholat. Hanya perintah sholat saja. Itu pun ketika Nabi SAW berisra Mi'raj. Perintah sholat di tahun ke-10 kenabian. Baru ada sholat wajib itu. Yang 5 waktu. Bayangkan jamaah rahimakumullah. 10 tahun. Nabi berdakwah ketauhidan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi sudah diajarkan sholat. Mereka juga melaksanakan sholat. Bagaimana sholatnya? Allahu alam. Tapi ternyata Masya Allah memang waktu itu dakwah itu adalah dakwah ketauhidan. Kemudian jamaah rahimakumullah. Ketauhidan inilah yang akhirnya apa? Menguatkan kesabaran. Karena banyak para sahabat mendapatkan ujian. Sebagaimana tadi kami katakan di awal. Bagaimana cerita-cerita para sahabat. Ada yang subhanallah dia masuk Islam. Kemudian apa? Karena dia sebagai apa? Mohon maaf sekedar apa? Dia budak. Ya, dia diseret di atas bara api. Sampai apinya itu mati disebabkan karena apa? Karena lemak-lemaknya meleleh. Sampai seperti itu siksaan yang diberikan kepada para sahabat yang masuk Islam. Memang siksaan-siksaan berat diberikan kepada siapa? Orang yang memiliki status sosial di bawah. Seperti para budak. Ini mereka disiksa habis-habisan. Tapi kalau yang mereka memiliki memiliki ini kedudukan. Nah ini masih mikir-mikir dulu. Sebagaimana tadi saya katakan Utsman kan punya kedudukan. Mus'ab punya kedudukan. Kalau Mus'ab dihilangkan, diputuskan yaitu diputusin segala macam fasilitasnya ditutupi. Ya, ditutupi. Diputuskan. Utsman tadi disiksa dengan cara apa? Yaitu hanya sekedar digulung di dalam karpet, di dalam tikar, kemudian diangeti di atas api. Beda sama para budak-budak tadi. Ini jamaah rahimakumullah. Maka sehingga apa? Dengan ketauhidan itulah semakin menguatkan kesabaran. Karena kalau tidak ada tauhid jamaah rahimakumullah, mohon maaf, akhirnya apa yang akan terjadi? Keputusasaan. Kenapa? Kenapa? Dalam sebuah hadis kan sampai dikatakan, barang siapa yang meninggalkan suatu keburukan karena Allah akan ganti dengan lebih baik. Ingat, lillah. Siapa yang meninggalkan keburukan karena Allah. Kalau dia meninggalkan keburukan bukan karena Allah, ingat, siap-siap nanti ketika ternyata dia tidak dapat sesuatu yang lebih baik, maka dia bisa akan kembali lagi. Seperti itu. Baik, kemudian jamaah rahimakumullah. Jadi waktu itu dakwah Nabi adalah akidah. Dakwahnya adalah tentang ketauhidan, keimanan, didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga 13 tahun ini jamaah rahimakumullah bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang pendek. 13 tahun ini adalah waktu yang sangat panjang. Waktu yang sangat panjang. Sehingga dilihat dengan waktu yang panjang ini membutuhkan kesabaran. Karena kalau orang sudah beriman, maka siap-siap harus diuji. Dalam ayatnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah, apakah mereka tidak akan diuji? Tidak. Justru dengan Islam, dengan mereka beriman, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ujian itu akan ketahuan siapa yang betul beriman, siapa yang berdusta dengan keimanannya. Baik, kemudian jamaah rahimakumullah, karena memang ketika ketika kita dalam hidup ini jamaah rahimakumullah, maka kita pasti akan mendapatkan ujian, dan ujian itu adalah sunnatullah. Sunnatullah. Kenapa? Karena memang ingat,
ibadah yang kita lakukan bukanlah untuk menepis ujian, bukan menepis musibah, bukan menolak musibah. Terkadang mungkin kita mengatakan begini, saya sudah sholat kok, saya rajin sedekah, ya, kemudian saya mencari rizki yang halal, ya, kemudian saya meninggalkan yang dilarang, tapi kok terus saya mendapatkan cobaan, kok terus saya mendapatkan musibah. Padahal saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin sholat tahajud, tiap malam saya sholat tahajud, ya, bahkan setiap jam 2 saya bangun, saya minta kepada Allah, saya rajin berdoa, saya rajin sedekah dan sebagainya. Tapi kenapa masih datang ujian, masih ini, ya, musibah terus datang, bahkan bertubi-tubi. Ingat jamaah rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan bukanlah untuk menolak musibah, bukan menepis musibah, tapi ibadah yang kita lakukan adalah untuk menguatkan hati, mengokohkan iman ketika datang ujian. Jadi mustahil hidup tanpa ujian. Mustahil. Apalagi mohon maaf, yang bertaubat, Masya Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diuji. Ya, satu contoh, mohon maaf. Kadang-kadang seperti orang yang bekerja, contoh, ya, anggaplah dia bekerja, pekerjaannya haram. Ya, yaitu pekerjaannya haram, anggap dia bekerja di tempat perjudian atau tempat perzinahan, dia kerja di sana. Ya, maka subhanallah, ketika dia mungkin dia paham, oh ternyata ini apa yang saya cari ternyata tidak boleh, hukumnya haram ini, maka dia keluar dari sana. Setelah dia keluar dari pekerjaan itu, apakah kemudian dia akan mendapat pekerjaan yang lebih bagus, yang lebih besar gajinya? Belum tentu. Belum tentu. Keluar dari sana apakah bisa langsung dapat pekerjaan? Belum tentu. Bahkan keluar dari sana dia sudah cari kerjaan ke sana sini, tapi masih tetap nganggur. Kalaupun dapat pekerjaan, ternyata pekerjaannya lebih sulit, uangnya lebih sedikit. Di sana mulai. Terkadang kita mengatakan, ya Allah, aku sudah tinggali pekerjaan haram itu, tapi kok segini rezekiku sekarang masih. Sebentar lagi, nih istriku sedang hamil. Sebentar lagi akan melahirkan. Kemudian anakku yang pertama akan masuk SMA. Anakku yang kedua akan masuk SMP. Anakku yang ketiga masuk SD. Berapa itu butuh uang? Belum kondisi sekarang ibuku lagi sedang sakit. Disinilah ujiannya jamaah rahimakumullah. Ya. Bahkan mungkin ketika dia sudah keluar dari sana, mohon maaf, akhirnya harus banyak barang yang dikorbankan, dijual. Lihat, bahasanya hampir semua dihabiskan. Ini karena kebutuhan ini jual, mobil jual, tanah jual, motor jual. Lihat, apa penyebabnya? Karena tadi dia berubah haluan. Yang dia dulu bekerja di tempat yang haram dengan gaji yang besar, kemudian ditinggalkan begitu saja. Akhirnya apa? Ketika dia katakan dirinya bertaubat, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah. Maka sebagaimana sabda Nabi SAW yang mengatakan tadi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi tidak ada jalan jamaah rahimakumullah, dia harus betul meyakini sabda Nabi ini. Kalau dia betul yakin, Allah ganti. Tapi kalau dia tidak yakin, setengah-setengah, ketika mendapatkan ujian yang seperti itu, mohon maaf, terkadang dia akan balik kembali ke jalan yang dulu. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah itu Nabi SAW datang ke Yasrib, Madinah.
Apakah kemudian Madinah ketika Nabi SAW menerima begitu saja? Artinya, ya, apakah di sana mohon maaf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, ya, dari Mekah 13 tahun langsung ketika didengar bahwa kaumnya akan mengusir bahkan membunuh Nabi, apakah langsung berpindah begitu saja? Enggak. Ternyata Nabi sudah, bahasanya sudah ngeh, sudah merasa, sehingga beliau berdakwah waktu kapan? Yaitu di tahun ke-10. Tahun ke-10 setelah Isra dan Mi'raj itu. Setelah wafatnya Khadijah dan wafatnya Abu Thalib. Maka dakwah itu dakwah beliau kepada yang datang haji waktu itu didakwahi, dan termasuk nanti di sana adalah yaitu orang-orang mana? Dari Madinah. Ada 12 orang. Nanti muncullah Bai'atul Aqabah. Di sana dakwah Nabi. Apa yang didakwahkan kepada ini? Tauhid. Bai'at. Didakwahkan ketauhidan. Sehingga tahun depannya bawa lagi. Di tahun ke-12 bawa lagi. Yang 12 orang ini bawa lagi orang yang mengikuti, sehingga subhanallah, di sanalah dakwah ketauhidan masuk. Sehingga Nabi SAW betul-betul sudah bersiap. Maka ini kemudian pulang ke Madinah, ke Yasrib. Kemudian Nabi terusir dari kota Mekah, maka berangkatlah Nabi. Di sana Nabi SAW disambut. Ternyata itu adalah hasil dakwah Nabi SAW ketika dakwah di Mekah. Sehingga orang-orang Madinah menyambut Nabi SAW. Jadi ada usaha di sana. Jadi bukan berarti bahwasanya orang Madinah langsung beriman, enggak. Ketika Nabi datang langsung beriman, enggak. Ternyata dakwah itu sudah dimulai. 2 tahun atau 3 tahun sebelum berhijrah ke kota Madinah. Ini pentingnya jamaah rahimakumullah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi ketika itu, apakah ternyata subhanallah dakwah Nabi waktu di Madinah apakah hanya berfokus kepada ketauhidan? Ternyata dakwah di sana lebih kompleks. Lebih macam-macam. Ketauhidan tetap diajarkan. Tapi di sanalah penerapan hukum, penerapan syariat dimulai. Dari sanalah nanti ada syariat puasa Ramadan, ada syariat haji, ada syariat zakat, dan syariat-syariat yang lainnya. Baru terjadi di mana? Di fase Madinah. Baru di sanalah ada namanya jihad. Tapi dari mana itu semua modalnya? Dari dakwah Nabi SAW tentang ketauhidan. Sehingga jamaah rahimakumullah, dengan ketauhidan yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga lihat, ketika datang Nabi ke sana, ke Madinah, pertama kali apa yang dilakukan oleh Nabi? Membangun masjid tempat. Jadi Nabi membangun markas dulu. Dibangun markasnya. Masjid adalah sebagai tempat ibadah. Tempat sholat. Tapi di masjid juga bisa menjadi tempat pendidikan. Di masjid juga bisa menjadi tempat berdakwah, sama seperti sekarang. Kita di sini yaitu masjid ini menjadi tempat pendidikan, tempat dakwah. Kemudian masjid juga bisa menjadi tempat musyawarah. Ini yang dibangun oleh Nabi SAW, tempat dulu. Setelah itu membangun masjid, apa yang dilakukan oleh Nabi? Mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Ini penting. Tidak cukup membangun masjid toh. Kalau orangnya berkelahi. Maka lihat. Ketika subhanallah datang Nabi. Kemudian Nabi menghilangkan gap, menghilangkan penghalang antara keduanya. Jangan ada rasis. Aku ini loh orang sini. Orang Bali bilang cang nak mula dini. Cina dao tukat. Nggak ada ceritanya seperti itu.
Mereka melebur menjadi satu di bawah bendera Islam. Semuanya namanya kaum muslimin. Semuanya melebur jadi satu. Semuanya namanya kaum muslimin. Tidak ada ceritanya, bahasanya senior sama junior. Makanya jamaah rahimakumullah, ada satu lagi contoh seperti mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Tapi ketika sudah lama, status mu'alafnya hilang. Apa statusnya? Muslim. Sudah hilang status mu'alafnya. Ya, kalau boleh katakan semua apa yang masuk Islam, walaupun sudah lama dikatakan mu'alaf, semua sahabat mu'alaf. Abu Bakar mu'allab, Umar mu'allab, Utsman mu'allab, Abu Hurairah mu'allab, Aisyah mu'allab, semua mu'allab. Tapi hilang status mu'allab itu. Apa yang menghilangkan? Muslim. Sudah melebur jadi satu. Makanya ketika datang ini digabunglah oleh Nabi SAW antara Ansor dan Muhajirin. Tidak ada istilahnya saya orang asli sini, kamu orang luar. Tidak, semua melebur jadi satu di bawah bendera Islam. Dan disitulah di Madinah ditegakkan yang namanya syariat. Dan di sana pula di Madinah dibangun oleh Nabi SAW yaitu negara. Ya, baru nanti muncul yang namanya piagam Madinah. Karena pada saat Nabi SAW sampai di Madinah, itu kan berbagai macam berbagai macam agama ada di sana. Ya, ada agama apa saja? Ada yaitu orang musyrik, yang orang Madinah yang belum masuk Islam. Kemudian ada yang sudah masuk Islam yang dinamakan Ansor. Kemudian ada Yahudi Bani Quraizah, Bani Nadir, ya, dan Bani Qainuqa. Ya. Ini sudah ada. Nanti setelah itu muncul orang munafik setelah itu. Ini jamaah rahimakumullah. Maka saat itulah dimulai ditegakkanlah syariat ketika Nabi SAW berdakwah di Madinah. Jadi Masya Allah tabarakallah. Kemudian jamaah rahimakumullah, bahwa saya 10 tahun Nabi di Madinah, maka ingat Nabi tadi dakwahnya adalah ketauhidan tentang keimanan. Karena imanlah yang akan melahirkan amal. Makanya kenapa, mohon maaf, terkadang kita futur di dalam ibadah, futur dalam menuntut ilmu, maka yang harus diperbaiki adalah hatinya. Harus diperbaiki. Harus belajar yang namanya akidah, harus menguatkan yang namanya ketauhidan. Sekarang kita Masya Allah tabarakallah di masjid, di musola kita ini, hampir setiap Jumat ada kajian. Ya, maka secara tidak langsung majelis inilah sebagai apa? Penguat antar kita semuanya. Kita satu sama lain akan saling menguatkan. Ya mungkin saya rasa insya Allah banyak kajian-kajian di masjid-masjid yang lain. Jadi taklim yang namanya dakwah atau yang namanya taklim seperti ini harus tetap ada. Kita harus menyiapkan waktu untuk tetap belajar. Karena yang namanya belajar, mohon maaf, tidak ada berhentinya. Yang memutus menuntut ilmu hanya satu, apa itu? Kematian. Kalau mati baru berhenti belajar. Kalau masih hidup tidak ada. Sehingga dengan bermajelis taklim di sinilah akan menguatkan hati, akan menguatkan iman. Sehingga jamaah rahimakumullah, ingat, terlebih kita di masa saat ini subhanallah begitu banyak fitnah yang bermunculan. Ya, banyak macam fitnah yang bermunculan. Ya, banyak bermacam krisis yang ada sekarang, terutama soal krisis ekonomi ini kan banyak sekarang begitu masalahnya. Ujung-ujungnya masalah fulus, ujung-ujungnya masalah uang. Tapi bagaimana caranya? Kuatkan hati ini sekarang.
Ya, jangan sampai kita mohon maaf sudah miskin secara harta, yang mengerikan lagi apa? Miskin ilmu, lebih mengerikan lagi miskin akidah. Ini lebih mengerikan. Ingat, lebih mengerikan miskin akidah. Kenapa? Kalau miskin akidah semuanya akan kena. Tapi kalau ini kuat, muncullah yang namanya apa? Kesabaran. Diberikan sedikit dia sabar, diberikan banyak dia syukur. Tuh. Kenapa? Terjadi karena keimanan dan ketauhidan. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ini menunjukkan memang subhanallah, membangun manusia itu lebih sulit dibanding membangun masyarakat. Jadi membentuk karakter pribadi itu lebih rumit. Kenapa? Kalau dibentuk pribadinya akan kuat. Ya bahasanya jamaah rahimakumullah, ada satu orang beriman itu lebih baik dibandingkan 1000 orang, ya mohon maaf, 1000 orang musyrik. Ingat, dia lebih baik karena apa? Keimanannya. Dan Allah memberikan pertolongan karena keimanan kepada Allah. Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sendiri kok. Ketika berdakwah beliau sendiri. Semua orang waktu saat itu adalah orang musyrik. Bahkan termasuk bapaknya Azar termasuk musyrik. Tapi lihat, satu orang beriman ini lebih berharga, lebih bernilai dibandingkan dengan apa? Ratusan ribuan orang musyrik. Jadi mulianya seseorang itu karena keimanannya. Maka jamaah rahimakumullah, dari dakwah inilah 13 tahun di Mekah yang menunjukkan memang bahwasanya ternyata membangun orang itu lebih penting, membangun pribadi itu lebih penting. Ya, daripada membangun yang lain. Karena ingat, kalau pribadi yang dibangun, ingat kalau mental yang dibangun, Anda tidak perlu untuk memaksa. Satu contoh, bangun masjid. Bangun masjid. Cara membangun masjid dengan cepat apa? Bangun mental jamaahnya dulu. Ya, kuatkan hati para jamaahnya. Baru benar. Kalau kita sekarang, mohon maaf, membangun masjid kadang-kadang, mohon maaf, kalau tidak kuat mental jamaahnya, apa yang akan dilakukan? Akhirnya minta sana, sini. Proposal sana, sini. Tidak sedikit akhirnya melakukan, mohon maaf, minta sumbangan di pinggir jalan. Yang minta sumbangan di pinggir jalan, belum tentu kalau masjid sudah jadi, mereka sholat. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau kita membangun hatinya, membangun mentalnya, tanpa perlu meminta, dia akan membawakan untuk kita. Tanpa perlu meminta, dia akan ikut berjuang. Seperti itu jamaah rahimakumullah. Maka bangun mentalnya, kuatkan hatinya. Bagaimana caranya? Kuatkan dengan ketauhidan dan keimanan kepada Allah. Ini yang perbaiki jamaah. Karena segala sesuatunya di sini semua. Makanya wajar Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, unzur seseorang itu ya tidak dinilai dari apa? Dari jasadnya maupun dari badannya, dari fisiknya. Yang Allah nilai adalah dari hatinya. Kalau hati sudah kuat, mohon maaf, yang kecil akan besar di hadapan Allah. Tapi kalau amalan itu besar, cuman hatinya tidak kuat, maka amalan sebesar apapun itu kecil, bahkan tidak apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang membuat segala sesuatu itu besar maupun kecil ternyata bersumber dari hati. Maka wajarlah Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Sekarang satu contoh, kita datang ke sini. Apa yang mendorong kita? Datang ke sini apa yang mendorong kita? Apakah sama pahalanya? Belum tentu.
Belum tentu. Ya, yang naik Scoopy dengan naik apa? Yang paling gede itu X-Max. Apakah sama pahalanya? Belum tentu. Di mana yang membedakan? Di sini. Antum mau naik apa saja bebas. Mau jalan kaki juga bebas. Ngesot dari rumah boleh. Tapi yang membuat besar atau kecilnya suatu amalan ini. Ini kalau ndak dibenar apa namanya? Ndak diperhatikan. Kalau ini ndak dikoreksi, maka semua amalan akan sia-sia. Begitulah dakwah Nabi SAW, yaitu beliau berfokus adalah kepada ketauhidan. Beliau fokus untuk membangun kepribadian. Ketika mentalnya kuat, maka akan muncul yang namanya manusia hebat. Seperti itu. Makanya ada sebuah pepatah yang mengatakan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwanya dulu. Ya, kalau kita bahasnya psikisnya, psikologinya yang diperbaiki. Mindsetnya. Ya. Ini yang harus kita benahi dan semoga dakwah Nabi SAW, dakwah ketauhidan itu akan tetap bermunculan. Ya, terutama kita di Denpasar ini mudah-mudahan dakwah tauhid terus akan ada. Ya. Dan saya rasa insya Allah di masjid-masjid banyak dakwah ketauhidan itu. Maka jamaah rahimakumullah, jangan pernah bosan untuk belajar yang namanya tauhid. Dan memang mohon maaf, pelajaran tauhid ini paling membosankan. Paling cepat bikin tidur. Kami kalau kuliah juga begitu. Kalau pelajaran tauhid, aduh, duduk di samping tiang, enaknya Masya Allah. Nanti ketika ujian ya begitu-begitu aja soalnya. Ya, ini gimana hukumnya, ini gimana hukumnya. Begitu saja. Tapi ternyata subhanallah, tauhid itu bukan soal di kertas. Tapi tauhid itu ternyata untuk apa? Bekal menghadapi realita kehidupan. Itu tauhid yang sebenarnya. Allahu alam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa metode dakwah Rasulullah yang bisa kami ibu-ibu praktekkan, amalkan di majelis dan keluarga? Mohon pencerahannya. Metode dakwah Rasulullah. Metode dakwah Rasulullah yaitu kalau ke keluarga adalah kalau kita memang tidak bisa mengajarkan ketauhidan, ya sebenarnya bisa, cuman terkadang sulit untuk berbicara, maka caranya bagaimana? Ajak keluarga datang ke majelis taklim, ya, majelis taklim yang berkenaan masalah akidah, masalah tauhid. Kalau memang bisa, silahkan. Ya, ajarkan ketauhidan. Contoh seperti kadang saya kalau sendiri sama anak saya, ketika ngelewati contoh patung, pura, kita akan katakan itu yang seperti itu adalah amalan orang kafir. Itu tidak boleh. Kalau itu dilakukan, dia akan masuk neraka. Bahkan kalau dia kafir, keluar dari agama Islam, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu yang kita ajarkan langsung. Jadi langsung melihat secara prakteknya. Tapi kalau di dalam rumah, apa yang bisa kita kita ajarkan ketauhidan kepada anak-anak dan suami pasangan kita, bisa. Ya, bisa diingatkan dengan cara apa? Contoh kadang-kadang dalam adab, ya di dalam adab ajarkan tentang ketauhidan. Begitu juga contoh dalam masalah takdir. Masalah takdir itu bagian daripada ketauhidan. Satu contoh ketika jatuh, ya tersandung, ketika tersandung, apa yang harus diucapkan? Apa ibu? Kalau tersandung, apa yang dibaca? Bismillah. Ada kan yang tersandung bilang apa? Enggak, yang kasar dikit. Bilang apa? Itu kan enggak boleh. Ya. Kadang menyebutkan kata syaitan kan gitu.
Aduh. Ya itulah. Kenapa? Justru kalau mengucapkan syaiton, syaiton semakin besar. Jangan mengucapkan kata syaiton, jangan mengucapkan kata setan. Ya, kenapa? Ketika Anda mengucapkan kata setan ketika tersandung, setan itu menjadi besar sebagaimana dalam hadis. Ya. Seakan-akan setanlah yang membuat Anda tersandung. Berarti setan yang membahayakan, bisa memberikan bahaya. Maka setan semakin besar. Maka kalau tidak salah dalam hadis disebutkan kata bismillah. Itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian daripada ketauhidan, langsung dipraktekkan. Ya. Begitu juga sebenarnya syariat-syariat yang kita ajarkan kepada keluarga itu bagian daripada ketauhidan. Ngajarin sholat bagian daripada ketauhidan. Nanti dulu mainnya, sekarang sholat dulu. Itu namanya ketauhidan. Jadi anak-anak biasa diajarkan untuk beribadah kepada Allah terlebih dahulu. Itu bagian daripada ketauhidan. Jadi ibu jangan istilahnya tauhid, ngajarin tauhid bukan hanya ceramah. Enggak, tapi yaitu menunjukkan kepada sesuatu yang benar. Ketika terjadi kesyirikan kita bilangi, ketika terjadi kesalahan kita bilangi. Satu contoh ketauhidan juga masuk dalam contoh begini Bu. Main anak-anak main ini yang kotak itu isi 1, 2 sampai 6 dadu. Permainan dadu diharamkan. Apapun itu bentuknya. Mau ular tangga, apalagi yang dulu monopoli. Pokoknya asalkan sudah dadu maka hukumnya haram, permainan dadu. Apakah ada ketauhidan di sana? Iya, ketauhidan. Nak, tidak boleh main dadu loh. Yang melarang siapa? Rasulullah. Bahkan dalam hadisnya disebutkan yang permainan dadu itu kalau tidak salah ya, saya lupa. Nanti coba cek ya, permainan dadu itu sama dengan orang yang istilahnya memakan babi. Kalau tidak salah ya, berkaitan dengan babi. Ya tidak boleh bermain menggunakan dadu. Ya, itu termasuk ketauhidan? Iya, itu bagian daripada dakwah. Ya. Kemudian selanjutnya, apa beda dari sabar, pasrah, dan mengalah versi Ahlussunnah wal Jamaah biar kami tidak salah niat? Sabar, pasrah, dan mengalah. Sabar bukan berarti diam. Sabar itu sebenarnya makna aslinya pahit. Ya, memang ketika sabar itu adalah bahkan dikatakan ada pada yang pertama. Kalau sabar itu dilakoni, dijalani, maka ujungnya adalah manis. Awalnya adalah pahit. Sabar, diam, dan tidak menggerutu. Sabar, diam, dan tidak menyalahkan takdir. Ya, jadi sabar itu bukan diam ibu. Bukan diam begitu saja, tapi hatinya dongkol. Itu tidak sabar namanya. Sabar itu adalah apa? Diam mulutnya. Mohon maaf, terjadi contoh sebuah musibah. Mulutnya tidak boleh berkata kasar. Mulutnya tidak boleh mengeluh. Makanya alladzina idza asabathum musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang diucapkan. Tidak boleh dengan mengucapkan kata-kata umpatan, kata-kata kasar, tidak boleh. Ya, sehingga sabar itu diam, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan. Itu namanya sabar. Kalau pasrah bagaimana? Pasrah itu lebih kepada tawakal. Ya, tapi tawakal Tawakal itu adalah usaha maksimal dan berdoa. Berpasrah itu namanya tawakal. Ya, usaha maksimal dan berpasrah, bergantung kepada Allah itu namanya tawakal. Ya. Jadi bukan pasrah, pasrah dengan sabar itu berbeda. Jadi sabar itu biasa terjadi pada saat terjadi
musibah. Ya, Allahu alam. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu, terkhususnya di musola kita ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa diadakan setiap pekan ya dengan para asatidzah yang lain. Dan mudah-mudahan kita doakan untuk sahibul baitnya ya, yaitu mudah-mudahan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.